Shalom dan selamat bertemu kembali dalam renungan indah bersama Tuhan. Mari kita perdengarkan pada kali ini sebuah judul yang saya bawakan, yaitu Seorang Pembawa Damai. Mari kita semua tunduk kepala kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, Tuhan kami yang baik, saat ini kami berpeluang sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat kami mendengarkan ini Tuhan, dengan keberdosaan kami mohon supaya Engkau membersihkan kami dan juga mengampuni kami dari semua kesilapan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mendapat sebuah berkat yang kami dapat pergunakan pada kali ini dalam kehidupan kami, yang akan membentuk kami lebih menjadi seperti karakter Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya memetik beberapa ayat dari kitab Ibrani dan juga kitab Yakobus. Memang sering kita dengarkan, kamu adalah garam dan terang dunia. Dan bagaimana tentang prakteknya? Sedikit praktek kali ini, mari kita usahakan dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah. Dalam kata ini saya sangat tertarik sebenarnya. Kenapa? Berusaha. Kenapa harus berusaha? Karena ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah kita malas untuk berpikir dan untuk berdamai. Faktor yang kedua adalah ketika kita berusaha, dunia belum tentu akan menerima kita. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Berusahalah. Ini artinya sesuatu yang tidak putus-putus. Berarti harus terus-menerus kita untuk laksanakan ini. Berusaha hidup damai. Kenapa berusaha hidup damai? Kejarlah kekudusan. Kenapa harus dikejar kekudusan? Karena kita dapat menghilangkan kekudusan dalam diri kita masing-masing. Boleh saja kita memilih buah larangan dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita mengejar kekudusan dan terus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Saya suka untuk membaca satu ayat dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan seterusnya. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat yang ke-9. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kalau kita lihat di sini, kalau kamu memandang muka, ada begitu besar konteks di sini. Mungkin kita melihat warna kulit. Mungkin kita melihat bangsa. Mungkin kita melihat keturunan, mungkin kita melihat masa lalu mereka, dan mungkin saja ada di antara kita yang sudah cop orang lain untuk dibenci. Saudara dan saudari, Alkitab dan ayat tadi jelas menyatakan bahwa kalau kita sudah melakukan hal demikian, kita melanggar hukum Allah. Karena siapapun, apapun mereka, tugas kita adalah untuk mengasihi sesama. Marilah kita terus mengasihi. Karena Tuhan sudah memberikan kita begitu luar biasa kasih-Nya. Marilah kita sama-sama dedikasikan hidup kita untuk menjalankan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Karena sesungguhnya kasih Tuhan luar biasa adanya. Mari kita semua tunduk dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sesungguhnya tidak mampu untuk mengasihi orang lain. Apalagi orang yang kami marah ataupun orang yang kami benci dan orang yang kami hindari. Tapi Tuhan berikan kami kekuatan untuk merubah hati kami supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami dapat membuka mata kami melihat betapa pentingnya kasih dalam setiap jiwa. Dan Bapa di surga, tolong ajar kami setiap hari supaya kami dapat memenuhi apakah tuntutan Tuhan buat kami, yaitu mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan atas
berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami dengar, kami dapat praktekkan, dan kami dapat untuk terus simpulkan sebagai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.